teman-teman yang baru menulis ya, jangan pernah ragu. Tuangkan apa yang ada di pikiran teman-teman. Jangan dilihat dari covernya. Maksudnya dilihat, membacalah, karena ketika kita membaca, kita bisa mengetahui apa yang ada di masa lalu. Ketika kita menulis, kita bisa memberitahu kepada mereka yang ada di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast Kata-Kata Kita bersama saya Lisdiani, saya Ayu Sekaringsi. Kali ini kita kedatangan tamu yang super duper keren sekali. Beliau adalah seorang penulis yang karya-karyanya sudah tersebar di berbagai buku. Beliau juga udah berhasil nerbitin satu buku solo yang berjudul Pesan Cinta untuk Jiwa. Dan selain itu, beliau juga udah berkontribusi di 14 buku antologi. Nah, guys, di antara 14 buku antologi beliau, ada yang berjudul Berhenti Membandingkan. Buku ini terbit pada bulan Maret 2023. Dan ada juga buku antologi yang berjudul Akhirnya Kita Berpisah. Buku ini terbit pada Mei 2023. Selanjutnya ada buku antologi Ayah. Nah, buku ini terbit di Mei juga di 2023. Dan masih ada 11 buku antologi lainnya. Ini merupakan prestasi yang luar biasa Bang Nika di tengah kesibukan sehari-hari beliau. Betul, beliau merupakan seorang guru yang mengajar di 2 tempat sekaligus. Yang pertama, beliau mengajar di Rumah Quran Qurratun Aini yang berlokasi di Kota Juang, Kabupaten Biren. Satunya lagi, beliau mengajar di Taman Tahfiz Al-Ansar. Taman Tahfiz Al-Ansar ini berlokasi di Pesangan, Kabupaten Biren. Selain itu, beliau juga seorang content creator di Instagram. Betul, di Instagram beliau membahas tentang tips pengerjaan skripsi buat mahasiswa semester akhir. Boleh nih, scroll saja Instagram beliau dan jangan lupa di follow. Untuk nama Instagram beliau bakalan kami sertakan di deskripsi video ini. Betul. Penasaran siapa narasumber kita pada hari ini? Pastinya. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, Kak Emma Yuliana. Terima kasih Kak yang udah mau datang ke podcast kami dengan cuaca kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas nih. Sebelumnya Kak, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, insya Allah luar biasa ya. Walaupun keadaan kurang mendukung, tapi insya Allah kita harus tetap semangat. Iya, Masya Allah. Nah, jadi kan Kak, pasti ini udah banyak banget nih yang penasaran sama perjalanan menulis Kakak. Jadi, bolehlah langsung saja ya kita sharing-sharing. Awal mula, gimana Kakak bisa tertarik di dunia menulis? Iya, betul. Oke, pertama kali menulis ya. Pertama kali menulis itu ketika sekolah dasar, itu menulisnya menulis pantun. Jadi ketika itu ada pelajaran yang bahasa Indonesia, jadi merasa tertantang nih, terchallenge untuk menulis. Jadi di saat itu di masa sekolah dasar itu banyak sekali pantun-pantun yang memang saya tulis. Ada sebuah buku juga, namun sayangnya buku itu udah hilang. Dan kemudian di SMP-nya sempat tertunda sedikit untuk menulisnya, nggak lanjut lagi menulis. Dan akhirnya lanjut di SMA. Di SMA itu udah nggak pantun lagi, tapi nulisnya puisi. Nah, di saat itu juga ada tugas dari guru untuk menulis. Boleh memilih menulis tugasnya baca puisi. Boleh dari karya sendiri, boleh karya orang lain. Nah, di saat itu juga merasa terchallenge nih. Pengen dong menunjukkan isi pikiran maksudnya di sebuah karya puisi itu. Jadi menulis puisi pertama itu yang judulnya apa? Separuh Jiwa judulnya. Masya Allah. Ada juga saya tulis di buku, tapi bukunya udah hilang juga. Ada beberapa karya puisi kan? Yang misalnya kalau sekarang masih ada, insya Allah buku itu akan jadi mungkin buku solo tentang puisi. Tapi kaderullahnya buku itu udah hilang. Karena lama banget ya, ini udah tahun 2012 setelah 1 SMA. Iya, sekarang udah 2025 ya Kak. Masih ingat nggak Kak dengan karya pertama Kakak tulis? Karya pertama itu pantun. Nah, itu di sekolah dasar. Jadi di sekolah dasar itu ada tugas dari guru untuk menulis. Jadi sejak itu tertarik menulis pantun karena referensinya masih sedikit, masih jarang membaca karena masih sekolah dasar. Nah,
Kemudian karya selanjutnya nih di SMA. Di SMA itu udah pindah haluan ke puisi. Jadi saat itu juga ada tugas dari guru, tugas bahasa Indonesia untuk membaca puisi di depan kelas. Jadi puisinya itu boleh dari karya sendiri ataupun dari karya orang lain. Nah, di saat itu merasa ter-challenge untuk menulis puisi karya sendiri, merasa tertantang. Ingin apa yang ada di pikiran itu ingin ditulis gitu. Jadi semenjak saat itu tertarik mulai menulis. Nah, kalau cerpen itu tertariknya itu di masa kuliah, tapi belum nulis di buku, masih nulis di Twitter, di Instagram, di Instastory ataupun di caption-caption gitu. Nah Kak, apa sih yang bikin Kakak akhirnya berani untuk nyoba nerbitin buku? Nah, jadi eh, pertamanya itu ingin menerbitin buku karena ada dorongan dari teman-teman. Dan juga ada keinginan pribadi nih. Terfikirkan kenapa sih nulisnya cuma di caption gitu, cuma di Twitter ataupun cuma di Instastory. Followersnya dikit, yang lihatnya dikit. Maksudnya bukan untuk memperlihatkan pada orang lain, tetapi ingin memberi semangat ataupun inspirasi untuk teman-teman di wadah yang lebih luas itu. Buku menjadi salah satu media yang mungkin bisa disebarluaskan ya, maksudnya bisa dengan promosi-promosi di penerbit itu sendiri ataupun di pribadi kan. Jadi hasil karya itu bisa tersebar lebih luas gitu. Selain itu juga karena melihat karya-karya dari penulis-penulis favorit itu yang pertama Versa Besari itu pertama kali itu karena melihat video-video di YouTube kenapa dia tertarik menulis, kenapa menerbitin buku, itu juga menjadi motivasi tersendiri kenapa saya itu menerbitkan buku. Ya. Nah, dulu waktu pertama kakak menulis, bagaimana referensi apa tuh yang bikin kakak wah ini tambah semangat nih untuk menulis nih? Nah, jadi untuk referensinya banyak. Ada beberapa penulis, ada Terelie. Terelie tahu kan? Kalau karyanya itu di Gramedia, punya satu meja yang memang cuman karya dia itu di Gramedia. Itu menjadi juga referensi untuk menulis karena ketika kita membaca kita mempunyai banyak referensi untuk menulis. Punya banyak diksi ataupun pilihan-pilihan kata untuk menulis kan. Nah, kemudian juga karya dari Versa Besari, Garis Waktu itu buku pertama saya yang saya baca itu juga menjadi referensi saya untuk menulis. Kemudian podcast juga menjadi referensi untuk menulis karena ketika kita berdiskusi dengan melihat diskusi antar orang itu punya banyak referensi juga, punya banyak pengetahuan dari podcast. Kemudian diskusi bersama teman. Ketika punya ada diskusi bersama teman juga punya banyak ilmu kan. Maksudnya dari dia juga kita dapat ilmu pengetahuan ataupun wawasan yang menjadi bahan ataupun referensi untuk menulis gitu. Dengan podcast, udah tadi kan? Podcast, baca buku, apalagi dengar YouTube ataupun ada podcast di YouTube ataupun podcast di TV kan, maksudnya itu juga menjadi referensi untuk menulis gitu. Karena ketika kita menulis itu kita bisa menjadi tahu apa yang ada di masa lalu. Maksudnya ketika kita membaca, kita mengetahui apa yang ada di masa lalu. Kalau kita menulis, kita memberitahu kepada mereka yang ada di masa depan gitu. Betul. Nah Kak, sekarang kita beralih ke buku solo ya. Oke. Kan buku solo kakak ini yang berjudul Pesan Cinta untuk Jiwa. Itu Kak menceritakan tentang apa sih Kak? Nah, buku solo ini berisi tentang quotes. Nah, jadi bisa disebut buku non fiksi ya. Nah, jadi dalam buku ini ada kata-kata motivasi untuk menjadi pengingat bagi diri sendiri, self reflection juga, self reminder bagi diri sendiri, dan untuk juga berbagi motivasi bagi teman-teman para pembaca. Yang dimana buku itu berisi tentang beberapa ada 150 quotes di per halamannya. Jadi pertama kali menulis buku ini karena juga mengikuti event dari salah satu penerbit di saat itu di bulan Ramadan tahun 2023. Nah, jadi di saat itu ada event dari penerbit untuk mengadakan event menulis buku solo. Jadi merasa ter-challenge nih
pengennya nggak mau nulis antologi aja. Ini pengen ada buku solo nih, jadi merasa tertantang. Kemudian juga sampai akhirnya pendaftaran di event tersebut dan mengumpulkan quotes-quotes selama 30 hari. Nah, sampai akhirnya menjadi sebuah buku solo yang berjudul Pesan Cinta Untuk Jiwa. Perjalanan yang luar biasa banget, dari judulnya aja udah banget ya. Buat teman-teman yang mau beli bukunya boleh DM IG-nya Kak Emi. Oke, ditunggu teman-teman ya. Berapa lama tuh Kak proses dari ide sampai benar-benar jadi sebuah buku? Proses menulisnya, kalau proses menulisnya selama 1 bulan. Namun ngumpulin idenya itu dari sebelumnya nih udah ada quotes tersendiri yang memang sering ditulis di caption ataupun di story. Quotes tersebut dikumpulkan. Jadi proses menulisnya cuma 1 bulan, pengumpulan naskahnya ke penerbit. Kalau yang lama itu proses penerbitan, karena penerbit itu harus ngurus ISBN-nya dulu, jadi harus editing dulu. Jadi yang lama di situ. Berarti terhambatnya di bagian itu Kak ya? Bukan terhambat sih sebenarnya, memang prosesnya prosesnya ya. lama kan? Pas nulis itu ada nggak Kak kendala-kendalanya gitu? Kendala pasti ada. Yang pertama merasa gini, maksudnya tulisan saya diterima nggak oleh pembaca? Takut Ya, rasa minder, rasa insecure, merasa nggak aman apa pembaca mau nerima tulisan ini gitu kan. Kemudian merasa di awalnya merasa pengen perfeksionis gitu kan. Padahal itu hal-hal yang harus dihindari ketika menulis, karena kalau kita nulis aja gitu dengan mengeluarkan isi pikiran kita gitu kan. Kemudian idenya buntu, writer block ya. Rasa idenya buntu kadang-kadang karena setiap quotes itu antara satu halaman dengan halaman lainnya itu harus saling berkesinambungan. Itu sih kendalanya kalau menulis buku. Nah Kak, di buku antologi itu menceritakan tentang apa itu? Kalau buku antologi kan ada 14 buku nih, ceritanya random, ada buku fiksi, ada buku non fiksi gitu kan. Kalau buku pertama itu buku non fiksi, tapi diceritakan dalam bentuk fiksi ya, digambar visualisasinya seperti buku fiksi. Kalau buku pertama itu yang buku antologi yang ini, judulnya A New Chapter. Di sini ada karya pertama saya yang berjudul Retorika Untuk Jiwa yang Lara. Jadi dalam buku ini menceritakan tentang perjalanan saya ketika bekerja di suatu instansi. Jadi perjalanan tersebut saya ceritakan di buku ini, yang semoga saya ingin dengan adanya buku ini menjadi inspirasi ataupun motivasi bagi teman-teman pembaca, dan juga menjadi momen, karena ketika kita menulis itu kita mengabadikan suatu momen perjalanan hidup kita. Kalau kita cuma nulis di Instagram ataupun itu pasti bisa hilang. Ataupun kalau kita nggak tulis pasti lupa dengan momen-momen itu. Tapi ketika kita menulis, kita mengabadikan perjalanan hidup kita. Ini itu Kak terbitnya pada tahun berapa Kak? Ini 2023, Januari 2023. Ini buku pertama, New Chapter. Kemudian ada juga buku ini. Apa gitu Kak? He is my best friend. He is my father. Sorry. Nah, ini jilid pertamanya. Kalau buku ini tentang, ini fiksi, non fiksi ya. Non fiksi tentang bagaimana hubungan seorang anak dengan ayahnya. Mengabadikan setiap momen kehidupan di dalam ini. Insya Allah semoga buku ini juga menginspirasi teman-teman pembaca dan menjadi pengingat dari diri sendiri ya. Betapa berjuangnya seorang ayah untuk buat anaknya sukses gitu. Ada juga buku tentang ini, akhirnya kita berpisah. Ini buku tentang perjalanan di sebuah organisasi ketika saya di masa kuliah ya. Nah, jadi ini tentang persahabatan gitu. Semoga juga bisa menginspirasi teman-teman, motivasi teman-teman ketika menjalani sebuah organisasi di kampus ataupun ketika punya circle pertemanan, gimana menjaga circle pertemanan tersebut. Nah Kak, sama nggak sih Kak cara menulis buku antologi dengan ini buku solo? Iya. Nah, beda. Kalau kita menulis buku solo, itu sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab kita sebagai penulis. Mulai dari idenya, mulai dari temanya dulu. Temanya, judul bukunya, ide bukunya, per episodenya mau nulis apa. Kemudian
editingnya, pemilihan katanya itu menjadi tanggung jawab dari penulis sendiri ya. Kemudian editingnya juga menjadi dari covernya juga menjadi tanggung jawab kita sebagai penulis. Kecuali nanti si penerbit dia mau memang memfasilitasi penulis itu untuk mendesain covernya. Ada juga beberapa penulis yang memang memfasilitasi penulis untuk mendesain cover. Kemudian editing, ada juga editing yang memang penerbit mau mengedit naskah dari penulis. Kalau buku antologi itu karena kita bukunya rame-rame, jadi nggak terlalu terbebani lah. Maksudnya karena kita mengikuti event ya, jadi setiap ini ada kita difasilitasi lah oleh penerbit gitu kan, nggak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita kalau ide-idenya, karena kita cuma mengikuti arahan dari penerbit itu mau temanya seperti apa dan juga deadline-nya yang harus kita ikuti gitu. Itu sih bedanya. Kalau editing ya dari penerbit kalau buku antologi gitu. Ini Kak, ada nggak tips dari Kakak buat teman-teman yang mau ikutan proyek ontologi? Buat teman-teman yang mau ikut buku antologi, yang pertamanya harus sering buka sosial media. Dalam hal artian bukan untuk men-scroll aja, tapi mengikuti sosial media yang akun-akun yang bersifat positif. Yang pastinya harus mengikuti akun-akun penerbit yang memang sering mengadakan event untuk buku antologi. Saya sebelumnya mengikuti sebuah akun yang bernama Mahir Nulis. Nah, pernah juga saya ikut buku event di situ, buku antologi. Kemudian ada Elunar. Buku pertama saya itu diterbitkan oleh Elunar karena mengikuti event antologi dari Elunar. Kemudian juga ada Fisyah, ada Almanaf. Kalau buku solo saya diterbitkan oleh Almanaf. Mereka juga sering mengadakan event-event untuk buku antologi. Nah, kemudian jangan pernah takut nih teman-teman, kalau mau nulis saja. Karena kan naskah kita nanti diseleksi oleh penerbit. Tulis saja apa yang ada di pikirannya. Nanti akhirnya revisi dulu sendiri. Kalau memang karya kita bagus, ya akan diterima oleh penerbitnya. Walaupun nggak diterima, itu kan menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Maksudnya ke depannya kita lebih lagi lebih baik lagi dalam menulis kan. Maksudnya kita, ini di sini salah. Kedepannya kita nulisnya harus diperbaiki gitu. Itu sih kalau ikuti aja akun-akun yang memang mengadakan event event antologi, kemudian ikuti arahan dari penerbit. Ya gitu aja sih. Jangan takut menuangkan apa yang ada isi pikiran teman-teman gitu. Dari 14 buku antologi Kakak, yang paling berkesan itu buku apa Kak? Buku tadi yang anu chapter yang ini ya, ini paling berkesan sih bagi saya karena buku pertama juga, pertama kali nerbitin buku gitu kan, walaupun buku antologi, kemudian mengisahkan tentang perjalanan hidup di dunia kerja yang memang saat itu sedang mengalami quarter life crisis sebagai baru lulus kuliah, pressure dari lingkungan, lulus kuliah S1 sarjana tapi nggak punya kerja gitu kan, pressure dari tetangga, pressure dari itu kan lingkungan sekitar lah. Kemudian perkataan-perkataan yang tidak mengenakan, yang kemudian kalau kita kerja ternyata kerja itu bukan solusi sih sebenarnya, maksudnya solusi karena kita nggak dihujat lagi oleh netizen orang-orang sekitar. Ternyata kalau kita kerja itu yang mengalami itu diri kita sendiri. Nggak sepenuhnya di dunia kerja itu menyenangkan. Pasti ada hal-hal yang nggak membuat nyaman, tapi dibuat nyaman aja sih. Karena setiap yang ada itu sudah menjadi takdir ya, menjadi pembelajaran bagi hidup kita. Ini chapter pertama. Buku yang paling berkesan ya, kayak kisah nyata gitu aja kan? Kisah nyata. Cuman divisualisasikan secara fiksi, maksudnya disamarkan gitu. Terus tips. Nah, bagaimana Kak tips untuk penulis yang masih ragu-ragu kayak, aduh nih bisa nggak ya? Tapi masih ragu gitu kan? Masih bingung gitu. Ini sebenarnya untuk teman-teman yang baru menulisnya, jangan pernah ragu. Tuangkan apa yang ada di pikiran teman-teman. Jangan dulu memikirkan harus sempurna, harus perfect, tapi tulis apa yang ada. Tulis saja ide-ide, misalnya dapat ide ketika kan ide itu random ya, bisa dapat dari mana aja kan. Apa yang kita tengok, oh ini bisa gitu. Bisa jadi ide, tulis saja punya misalnya teman-teman punya notebook,
tulis saja ide di itu. Nanti ketika waktu menulis teman-teman misalnya punya waktu sendiri kan beda orang, beda masa produktifnya, beda waktu nyamannya ya. Kalau udah waktu menulis, tulis saja ide, tinggal kembangkan ide itu. Jangan pernah tuangkan aja apa yang ada di pikiran. Kemudian kalau memang nanti idenya buntu, istirahat, cari suasana-suasana yang membuat nyaman dan akhirnya muncul ide-ide tersebut untuk menulis. Kemudian jangan, kalau kita pengen gampang nulis, cukup nulis perjalanan hidup karena kita nggak butuh ide karena Iya, kita kan emang udah Kita yang ada alami gitu. iya Emang udah langsung ada iya idenya. benar sekali, udah ada gambaran kan. Betul. Saya pertamanya gini harusnya gini nih, emang udah ada di pikiran, tinggal nulis saja gitu, tinggal disempurnakan pemilihan katanya gitu. Itu sih Cara menyempurnakannya ya dengan Iya, banyak iya. baca gitu benar kan. sekali, harus banyak membaca sih. Emang harus kan Ya, membaca itu salah satu hal yang memang harus dilakukan oleh penulis gitu. agar memperbanyak kosakata, Kata, memudahkan referensi, juga ya. ya benar sekali. Terus apa lagi nih cara untuk mengatur waktu. kakak, Ya cara kan, kakak untuk mengatur waktu dalam menulis itu gimana? kan dengan kesibukan kakak juga kan kakak seorang guru nih, Konten kreator iya, lagi kan? sekaligus konten kreator. Kalau atur waktu itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya. Iya. Kalau saya itu punya waktu menulis di jam 22 ketika memang pekerjaan semua udah selesai. PR-nya, misalnya di masa kuliah PR-nya udah selesai gitu kan, kerjaan-kerjaan udah beres. Maksudnya pikirannya udah agak plong nih, udah kosong tentang pikiran hal-hal yang lainnya, menulisnya di jam 10 ke atas gitu. Itu masa produktif saya. Tapi misalnya kalau teman-teman kan punya waktu nyamannya masing-masing. Ada yang pagi, ada yang memang memanfaatkan waktu luang untuk menulis, ada yang memang bisa menulis sore. Itu tergantung diri masing-masing kapan nyamannya, kapan merasa produktif gitu. Itu aja sih kalau atur waktu. Kalau misalnya nih kakak lagi nulis, terus udah buntu nih Iya, dengan buntu ide-idenya apalagi itu apa yang biasanya kakak lakukan? Di jam nulis ya. Hmm. Misalnya kalau kita misalnya yang saya lakukan, saya melakukan teknik Pomodoro. Teknik itu kita menulis selama 25 menit, menghilangkan distraksi-distraksi, misalnya seperti notifikasi HP. Notifikasi HP kan kadang-kadang mengganggu imajinasi, ya, mengganggu hal-hal yang ada di pikiran kita kan. Hilangkan dulu ataupun didiamkan dulu, di-silentkan dulu HP-nya. Kemudian cukup fokus dengan apa yang ditulis itu selama 25 menit kalau teknik ini ya. Kemudian selama 5 menit kita istirahat. Nah, istirahat. Misalnya udah nyaman nih nulis, tapi istirahat aja selama 5 menit. Sekedar minum kopi ataupun ngeteh gitu kan, ataupun makan-makan snack gitu kan. Itu juga bisa menjadi karena ketika terlalu dipaksakan ide itu nggak akan keluar, tapi ketika pikiran kita fresh ide itu akan keluar dengan sendirinya gitu. Teknik itu yang dilakukan. Kemudian kalau memang ini cari suasana-suasana yang memang menyenangkan. Kalau saya suka senja ya. Karena senja nih, senja. Nah, kalau sering menikmati senja di sore hari karena kebetulan rumah saya juga dekat dengan di pantai, jadi sering menikmati senja di pinggir pantai ataupun menikmati senja di depan rumah karena di belakang rumah tuh lumayan hamparan lah, misalnya lapangan lah. Bisa nampak senja gitu kan. Sekedar berkendara di pinggir jalan menikmati senja, wah itu masya Allah sekali ya. Itu ide-ide itu, kata-kata, diksi-diksi itu ada di pikiran semua ketika lagi berkendara. Pokoknya adalah pikiran tuh ini idenya nulisnya ini gitu, udah kebayang. Nanti kalau udah di stop, udah berhenti, langsung nulis di note gitu. Itu Biar langsung nggak muncul lupa, ide. kan? Iya, biar nggak lupa. Nanti pas waktu nulis tinggal dikembangkan aja ide-ide itu gitu. Nah kak, hal apa aja yang harus kita hindari saat menulis? Yang pertama, jangan merasa perfeksionis dulu ketika menulis. Tulis apa aja yang ada di pikiran, tuangkan aja. Nanti kalau mau perfect bisa di akhir, tulis saja per halamannya, mau berapa halaman, mau buku 120 halaman misalnya, tulis saja. Nanti bisa disempurnakan di akhir. Kemudian yang harus dihindari juga menulis sebuah kebohongan. Kalau kita menulis buku non fiksi,
itu kita harus meriset dulu data-datanya, fakta-faktanya. Kalau kita menulis sebuah kebohongan tidak sesuai dengan fakta, itu bisa berbahaya. Karena kan kita bisa memberi informasi yang negatif untuk pembaca, bukan hal yang sebenarnya gitu kan. Dan juga kita sebagai penulis, kalau saya menulis sebuah kebohongan pasti merasa tertekan. Bagaimana kalau orang lain tahu kalau itu sebuah kebohongan? Nah, itu kan bisa berbahaya bagi diri sendiri, bisa merusak image kan. Kemudian juga memberi informasi yang negatif untuk pembaca, itu hal yang memang harus sangat dihindari. Kemudian kita tidak menentukan target pembaca. Nah, itu sebenarnya harus dilakukan sih para penulis. Misalnya teman-teman mau target pembacanya remaja, kan? Yang nulis buku isi-isi tentang remaja. Misalnya targetnya mau anak-anak, ya tulis buku edukasi misalnya, edukasi dasar lah untuk anak-anak. Ada novel atau dongeng gitu kan, bisa juga kita nulis dongeng untuk anak-anak. Kemudian kalau targetnya mau semua gitu, berarti nulis bukunya temanya tentang yang memang masuk ke setiap target pasar itu. Kemudian yang terakhir yang harus dihindari adalah membuat judul yang kurang menggigit. Nah, jadi dari judulnya dulu nih harus bikin tertarik para pembaca. Kan orang karena pembaca biasanya bodo amat dengan isinya. Yang dilihat covernya dulu. Covernya harus menarik, judulnya harus menarik. Kalau di pikiran pembaca gini, kalau saya sebagai pembaca pikirannya kalau judulnya menarik pasti isinya menarik, bikin penasaran kan. Padahal belum tentu. Jangan dilihat dari covernya, maksudnya dilihat isinya. Bisa jadi covernya biasa aja, tapi isinya luar biasa kan. Insya Allah nggak tahu kita isinya apa. Makanya kalau kita membaca buku, memang para pembaca sering melihat covernya. Kan biasanya ada sinopsisnya ataupun ada apa namanya di belakangnya ada sinopsisnya tentang buku, itu bisa dibaca itu kalau untuk mengetahui isi sebuah buku kan. Udah menggambarkan nih kalau di belakangnya ada blurbernya di belakang, kalau buku kan namanya blurber. Nah, ada blurbernya bisa dibaca itu untuk mengetahui isi sebuah buku. Itu bisa menggambarkan sih. Itu sih yang memang beberapa hal yang memang harus dihindari ketika menulis. Tapi kalau nulis buku fiksi bebas sih, visualisasikan apa yang ada di pikiran teman-teman. Kalau memang imajinasinya luar biasa, silahkan berimajinasi sebisa mungkin. Karena nggak ada yang nggak mungkin kan. Kita lihat karya novel dari Terelie, imajinasinya out of the box, masya Allah, yang nggak ada di pikiran kita, tapi ada di pikiran beliau sebagai seorang penulis, masya Allah, luar biasa ya kalau Terelie bukunya. Memang kita berada di tahun 2025 sekarang, kalau isi bukunya udah beberapa tahun ke depan, masya Allah luar biasa itu. Gitu aja sih. Kalau dulu Kak kami masih baca novel di Facebook, dan ada di Facebook. Suka juga, palingan simulasinya sedikit, kayak gini ceritanya, lanjut lagi kan ada simulasinya. Masih, ini mantap nih, kan di Facebook juga ada. Dulu kami tengoknya di Facebook gitu. Misalnya kalau kita baca Wattpad, kan ada aplikasi Wattpad, Vizo, kan misalnya ada para pembaca yang memang malas mau di buku karena harganya, misalnya terkena di harga, bisa baca di Wattpad, di Vizo. Yang dibaca pertama adalah judul covernya yang dilihat pertama, lalu sinopsisnya. Kalau sinopsisnya udah menarik, pasti mau baca episode selanjutnya. Sebelum kita akhiri nih, apa pesan Kakak untuk teman-teman yang ingin menulis tapi masih ragu? Oke, ini buat teman-teman nih yang mau nulis. Jangan pernah ragu untuk menulis, jangan pernah ragu untuk menuangkan apa yang ada di pikiran teman-teman. Biarkanlah kata-kata itu terseok-seok terlebih dahulu, bisa kita sempurnakan di akhir. Karena yang ada di pikiran para penulis nih, contohnya saya maunya, cita-cita saya, pengennya karya-karya tulis saya itu ada di Gramedia, karena ketika karya itu tersebar luas, manfaatnya bisa lebih luas dan juga bisa menjadi motivasi bagi diri sendiri. Nah, kemudian membacalah, karena ketika kita membaca, kita bisa mengetahui apa yang ada di masa lalu. Ketika kita menulis, kita bisa memberitahu kepada mereka yang ada di masa depan. Semangat teman-teman yang mau menulis. Nah,
itu dia guys, sharing-sharing kita bareng Kak Emma Yulian. Iya, terima kasih kakak udah mau Sharing bareng kami Iya, Oke, dengan sama-sama. pengalaman kakak, ya kan? Kami juga perdana ini kak. Ya, Masya Allah, Bisa luar biasa. bersama. Semoga teman-teman gitu. Nah, buat teman-teman yang mau tahu soal karya-karya Kak Emma dan juga mahasiswa akhir yang Masih mau cari referensi buat nulis skripsi, bisa langsung saja follow Instagram Kak Emma. Apa nama Instagramnya Kak? Instagramnya di @eskrm_. Jangan lupa di follow teman-teman karena di sana ada edukasi-edukasi untuk mahasiswa semester akhir tentang menulis skripsi ataupun bagi mahasiswa yang sedang master sedang menulis tesis, dan juga mau teman-teman yang mau order buku pesan cinta untuk jiwa, jangan lupa Langsung juga langsung DM aja ya. Jadi, itu saja sharing kita pada hari ini. jangan lupa nonton kita di podcast selanjutnya. Ya, sampai jumpa.